Tahukah kamu, lebih dari 80% orang Indonesia masih bingung mengatur keuangan pribadi mereka. Nah, salah satu profesi yang bisa bantu mereka adalah perencana keuangan bersertifikat CFP. Kamu mau jadi perencana keuangan bersertifikasi Certified Financial Planner? Yuk, kita bahas caranya. Hai, ketemu lagi bersama saya Melvin Mumpuni. Pernah nggak kamu kepikiran jadi perencana keuangan itu kerjanya ngapain sih? Kok ya bisa ada orang yang berprofesi bantu orang lain ngatur uangnya, investasi, dan bahkan bisa hidup dari profesi ini? Saya bersyukur, saya sendiri sudah lebih dari 10 tahun menjadi perencana keuangan independen. Saya membangun finansialku dari nol, supaya masyarakat Indonesia itu bisa wujudin mimpinya mereka, tujuan-tujuan keuangan mereka. Ya, tentu aja dengan perencanaan keuangan, dengan literasi keuangan, dan inklusi keuangan. Nah, di video kali ini saya akan bongkar habis gimana caranya menjadi seorang perencana keuangan yang tersertifikasi internasional Certified Financial Planner. Saya juga akan bahas apa itu profesi perencana keuangan, gimana cara seorang CFP itu mendapatkan penghasilan, dan langkah-langkahnya nih untuk bisa mendapatkan gelar CFP. Saya juga akan berbagi pengalaman pribadi saya selama menjadi perencana keuangan. Jadi kalau kamu tertarik dengan dunia keuangan, kasih like-nya dulu dong dan stay sampai akhir karena video ini bisa bantu kamu untuk kenal industri ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa itu profesi perencana keuangan? Profesi perencana keuangan adalah profesi yang membantu individu atau juga keluarga merencanakan masa depan keuangan mereka, membantu mengatur keuangannya, kemudian investasinya, dan lain sebagainya. Bedanya nih dengan profesi lain tuh apa? Accountant. Accountant itu fokusnya biasanya pencatatan keuangan perusahaan. Kalau konsultan pajak, fokusnya ngurusin perpajakan. Banker tuh istilahnya orang-orang yang kerja di bank. Mereka biasanya menjual produk-produk perbankan, ya. Ya, ada yang deposito, ada yang kartu kredit, ada yang KTA, KPR, yaitu produk-produk perbankan. Agen asuransi, fokusnya jualan produk asuransi, bangun timnya. Nah, kalau perencana keuangan, itu fokusnya gimana caranya dengan kondisi uang klien sekarang ini, itu bisa nyampe ke mimpinya dia, bisa nyampe ke tujuan keuangan mereka. Kalau kami sebagai perencana keuangan, itu kita biasa bantu orang buat rencana untuk bisa beli rumah pertamanya dia, mempersiapkan dana pendidikan anaknya sampai lulus kuliah, kemudian juga menyiapkan dana pensiun. Saya masih ingat loh, 2013, waktu pertama kali saya bilang ke orang bahwa saya perencana keuangan. Saya bingung. Oh, ada yang bilang, oh, konsultan pajak ya? Bukan. Ada juga bilang, oh itu agen asuransi ya? Bukan. Beda gitu. Perencana keuangan tuh bukan sekedar jualan produk gitu, tapi membuat rencana yang menyeluruh. Kita sebutnya itu book plan atau financial blueprint. Untuk bisa diakui secara profesional, ada sertifikasi internasional yang disebut Certified Financial Planner. CFP ini dikeluarkan oleh Financial Planning Standard Boards atau FPSB yang berbasis di Denver, Amerika Serikat. Nah, sertifikasi ini juga diakui secara internasional di lebih dari 26 negara. Dan Indonesia, lisensinya dikelola oleh FPSB Indonesia. Setahu saya, satu-satunya sertifikasi perencana keuangan internasional diakui 26 negara dan ada di Indonesia adalah CFP. Tapi mohon maaf, mohon izin kalau memang ada sertifikasi lain juga yang internasional, silahkan tulis komen. Saya sendiri memilih jalur CFP ini karena ingin gelar yang diakui dunia internasional. Jadi ketika saya sebut saya seorang CFP, orang tahu ada standar kompetensinya. Ada kode etiknya, ada keilmuannya, nggak cuma asal ngomong. Oke, sekarang kita bahas deh, berapa jumlah perencana keuangan di Indonesia? Coba tebak, ada berapa jumlah perencana keuangan aktif di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you ya guys. Tahu nggak kalau jumlah CFP di Indonesia itu jumlahnya sangat dikit banget dibandingkan dengan kebutuhan kita. Di Amerika, ya, ada ratusan ribu CFP. Di Indonesia, jumlahnya setahu saya data terakhir itu kurang lebih masih 1000-an CFP aktif. 1000-an. Padahal penduduk Indonesia itu 270 juta jiwa. Dan kelas menengahnya tumbuh. Ya meskipun sempat turun ya. Artinya apa? Pasarnya itu sangat besar. Sepotensial itu. Saya sering berpikir ya, kalau di Indonesia hanya ada ribuan CFP, bagaimana bisa melayani jutaan orang? Nah sebenarnya itulah alasan sebenarnya bangun finansialku. Supaya lebih banyak orang yang bisa terbantu.
Dan ini juga peluang buat kamu yang tertarik jadi perencana keuangan karena masih ada profesi ini masih langka gitu. Nah, kalau sudah tahu profesi seperti apa, sekarang pasti muncul pertanyaan dong, dari mana CFP itu bisa dapat duit, dapat penghasilan? Yuk kita bahas. Pertanyaannya ya, dari mana sih duitnya CFP? Gitu. Ada dua jalur utama, yaitu jadi CFP independent dan ada juga yang CFP dependent. Kita bahas yang pertama, CFP independent. Contohnya ya saya sendiri, ya di Finansialku sebagai CFP independent. Ya model bisnisnya dari konsultasi pribadi, ya klien bayar per jam atau per sesi. Contohnya kalau kami di Finansialku, satu sesi konsultasi itu 2 jutaan. Selain itu ada juga model bisnis pendampingan investasi. Model bisnis ini bisa kami jalankan karena kami bekerja sama dengan perusahaan penasehat investasi berlisensi. Jadi klien bayar fee tahunan, ya misalnya 2% dari aset yang di-advise dan bagi hasil jika ada keuntungan yang melebihi ekspektasi. Saya pribadi memulai karir sebagai CFP independent itu berat banget ya, berat banget. Karena orang Indonesia belum familiar dengan konsep bayar konsultasi keuangan. Saya masih ingat banget, konsultasi pertama saya itu dibayar Rp500.000. Rasanya campur aduk ya. Seneng sih, tapi mikir juga, cukup nggak ya buat itu ke depan? Sering waktu, semakin banyak klien yang percaya dan sekarang ya fee konsultasi sudah mencapai Rp2 juta per sesi atau kalau paket tahunan mulai dari belasan juta rupiah. Nah, jalur kedua itu ada CFP yang namanya dependent. Artinya apa? Ya kamu kerja sebagai karyawan di lembaga keuangan. Contoh, kamu menjadi perencana keuangan yang kerja di bank atau juga perencana keuangan yang kerja di manajer investasi atau juga perencana keuangan yang bekerja di perusahaan sekuritas. Ya penghasilan dari mana? Ya dari gaji, dari bonus, dari tunjangan, ya seperti itulah. Atau juga bisa perencana keuangan yang bekerja sama atau berpartner dengan industri keuangan. Contoh, teman-teman di agen asuransi jiwa. Ya, kalau agen asuransi jiwa, ya kamu dapatnya komisi. Ya, tentunya dengan sertifikasi CFP, agen asuransi ya harusnya lebih bisa dipercaya oleh nasabahnya dan bisa lebih mudah untuk menjual polis asuransinya. Banyak juga teman-teman saya yang CFP memilih bekerja di bank dan perusahaan sekuritas karena ya mereka merasa lebih aman lah secara penghasilan karena ada gaji tetap. Tapi ya ada juga teman-teman yang kerja sebagai agen asuransi yang sukses juga karena gelar CFP memberikan kredibilitas yang lebih tinggi. Kalau dikerjakan dengan serius, menurut saya profesi ini bisa sangat menjanjikan. Nah, kalau kamu lebih prefer perencana keuangan yang independen atau yang dependent, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Di Amerika Serikat, profesi CFP ini bahkan masuk ke dalam 10 profesi dengan pendapatan tertinggi. Nah, di Indonesia, profesi ini masih dalam tahap awal. Artinya, ya peluangnya masih terbuka sangat lebar. Oke, kita udah tahu nih ya kurang lebih potensi income-nya. Tapi gimana caranya supaya bisa sampai ke sana? Yuk, kita bahas langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi CFP. Oke, pertanyaannya, straight to the point. Gimana sih cara mendapatkan sertifikasi CFP? Ada 4 syarat nih teman-teman. Yang kita kenal istilahnya itu 4E. Education, Exam, Experience, dan Ethics. Yang pertama adalah Education. Jadi kamu harus ikut program pendidikan resmi CFP. Biasanya bekerja sama dengan kampus atau lembaga pelatihan. Ya, materinya meliputi perencanaan keuangan secara komprehensif, ya termasuk investasi, ya asuransi, pajak, pensiun, waris, ya hukum-hukum juga. Nah, durasi pendidikannya itu kurang lebih 3-4 bulan, tergantung programnya. Dulu, tahun 2013, saya ikut pendidikan CFP itu di akhir pekan. Itu di BINUS, Jakarta. Sayangnya, sekarang ini programnya sudah nggak berlanjut lagi. Kalau kamu mau belajar, sekarang ini kamu bisa pilih beberapa lembaganya. Salah satunya tuh yang kami bekerja sama adalah Universitas Maranatha Bandung. Nah, itu bisa dilakukan secara offline, datang ke tempatnya di Bandung, atau juga bisa secara online. Nah, kalau kamu pengen tahu nih, pengen explore nih programnya seperti apa, klik aja link di bawah ini, supaya dapat informasi lebih lanjut ya. Pendidikan CFP itu ada 4 modul. Harganya, setahu saya tuh per modul tuh 3 jutaan. Jadi kalau kamu ambil 4 modul, kurang lebih 12 jutaan. Tapi kamu bisa konfirmasi langsung ke pihak penyelenggaranya, karena kami di Finansialku tidak menyelenggarakan pendidikan CFP. Oke? Yang menyelenggarakan adalah
universitas. Nah, yang kedua adalah exam. Setelah kamu menyelesaikan pendidikan, kamu tuh perlu ikut ujian CFP. Soalnya, biasanya mencakup studi kasus, financial planning, dan ethical. Zaman saya, ujiannya itu masih pilihan ganda. Ada 4 level. Level 1, 2, dan 3 itu masing-masing 100 soal pilihan ganda. Banyak. Dan level 4, seingat saya waktu itu 70 pilihan ganda dan 5 studi kasus. Kalau dibilang tingkat kesulitan seperti apa, menurut saya cukup tinggi. Buat saya pribadi, saya masih perlu belajar, serius ya. Dan tingkat kesulitannya boleh dibilang skala 7,5 dari 10. Cukup sulit. Pada saat itu saya mengalami kesulitan pada bagian studi kasus tentang etika. Karena itu ada etika yang kita diuji lah. Ini etika ini seperti apa penerapannya. Kedua, kasus perpajakan. Ini perpajakan Indonesia, hukum pernikahan di Indonesia, dan hukum waris di Indonesia. Itu agak kompleks. Saya yakin kalau kamu sudah ikut education-nya, itu pasti bisa. Ya, karena memang butuh belajar lah intinya. Yang ketiga adalah experience. Ya, kamu perlu punya pengalaman kerja di bidang keuangan. Seingat saya 3 tahun. Nah, bisa kerja di bank, bisa kerja di asuransi, bisa kerja di perusahaan berhubungan dengan pasar modal, atau juga praktik ke perencana keuangan. Ya. Nah, kalau kamu ambil pendidikan CFP di Universitas Maranatha Bandung, kamu boleh magang dulu sebagai perencana keuangan di Financial Co. Dan yang terakhir adalah ethics. Sebagai seorang CFP, kita tuh harus tunduk pada kode etik global. Client first, integrity, objectivity, fairness, professionalism, competence, confidentiality, dan diligence. CFP yang melanggar kode etik ini itu bisa dicabut lisensinya. Contoh kode etiknya adalah confidentiality. Jadi gini, kami sebagai perencana keuangan itu tidak boleh menceritakan klien kami. Wah, ini klien kami si A, punya masalah keuangan gini. Itu nggak boleh, karena itu ada confidentiality. Di Indonesia, prosesnya adalah ikuti dulu pendidikan CFP di lembaga resmi terlebih dahulu. Ya, contohnya tadi yang saya sampaikan di Universitas Maranatha Bandung. Kemudian kamu ikut ujian. Nah, setelah lulus, kamu ajukan lisensinya ke FPSB Indonesia. Pas kamu ngajuin, kamu tuh perlu tanda tangan bahwa kamu akan tunduk di bawah kode etiknya dan juga memiliki pengalaman kerja di industri keuangan. Nah, sertifikasi ini perlu diperpanjang setiap tahunnya dan kamu wajib ikut program CPD atau Continuing Professional Development. Simple, tujuannya supaya kita sebagai perencana keuangan itu tetap relate dengan kondisi-kondisi dan peraturan terbaru. Contoh, tahun 2013 saat saya ambil CFP itu tidak ada AI untuk financial planning. Nggak ada. Sekarang, semua serba AI. Ya, kita perlu tahu dong sejauh mana AI itu diperbolehkan secara praktikal dan secara etis. Jangan-jangan data yang kita masukin malah kesebar nanti, kan bahaya kan? Nah, jadi profesi perencana keuangan itu bukan sekedar pekerjaan, tapi panggilan untuk bantu orang lain mencapai tujuan keuangan mereka. Dan sertifikasi CFP bukan hanya sekedar gelar, tapi tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan klien. Saya sendiri membuktikan dari yang dulu hanya mimpi bisa hidup dari profesi ini, sekarang saya bangun perusahaan, melayani ribuan klien, dan ya berbagi ilmu. Nih contohnya lewat YouTube. Kalau kamu serius mau jadi CFP, mulai riset dari sekarang tentang programnya dan boleh juga tulis di kolom komentar apa motivasi kamu menjadi perencana keuangan. Thank you ya. Share juga video ini ke teman-teman kamu yang ingin menjadi perencana keuangan berlisensi Certified Financial Planner. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Financial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencana keuangan.